Jangan khawatir. Kalau memang Allah mentakdir kita mati di jalan ini, kita bersyukur kepada Allah. Ini adalah sesuatu hadiah kehormatan untuk kita. Karena memang para habaib ini ya, para habaib ini sudah lagunya, sudah garis tangannya itu difitnah, sudah garis tangannya itu disiksa, sudah garis tangannya itu diintimidasi. Jadi kita bisa melihat bagaimana historis mulai baginda Nabi Muhammad SAW diintimidasi, ditawari dunia, nggak mau dipeluk, digebuk. Rasulullah diembargo beserta para sahabat, diembargo 3,5 tahun makan rumput-rumput yang ada di tumbuh. Jadi makan rumput lebih dari 3 tahun. Sampai mohon maaf buang air seperti kambing, hitam bulat-bulat kecil kayak kambing gitu buang airnya. Manusia Pak. Tapi tetap setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sama intimidasi. Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab sama. Sayyidina Utsman sama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kakek kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sudah digambarkan oleh Rasulullah, engkau akan dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam, sebutkan namanya Rasulullah di bagian sini. Dan ini adalah orang yang paling terkutuk di zaman itu, yang telah memukul bagian ini. Ketika mengatakan bagian ini, Rasulullah sambil menunjukkan telunjuknya di tempat yang tepat, di situ terkena pedang. Banyak orang menceritakan ini. Singkat cerita, itu terjadi. Begitu juga dengan Sayyidina Hasan, dikhianati oleh istrinya sendiri, dirayu oleh raja sehingga meracun Sayyidina Hasan. Begitu juga dengan Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, turun terus. Mereka mengalami nistaan demi nistaan, cacian demi cacian. Itu memang sampai ila yaumil qiyamah, sampai kepada Al-Imamul Mahdi, Imam Mahdi yang Rasulullah mengatakan ismuhu kama ismi abi, ismuhu kama ismi wa ismi abu kama ismi abi. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Mati di tangan Dajjal, dibunuh juga. Mengatakan itu dari silsilah Sayyidina Hasan, ada juga mengatakan dari Sayyidina Husain. Khilaf antara para ulama. Nah, kalau sudah mengambil peran Rasulullah, berarti akan mendapatkan semua resiko yang telah Rasulullah alami. Jadi sangat keliru orang berdakwah dia berharap gak punya musuh. Gak mungkin. Orang berdakwah dia berharap tidak dicaci orang. Gak mungkin. Dia berdakwah lil i'la kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, berkata yang hak, lalu dia tidak dicibir. Gak mungkin. Itu akan terjadi bagi mereka yang memang benar-benar menegakkan kalimat Allah. Sudah suatu keharusan. Makanya kalau mau aman, mau gak punya musuh, mau gak punya fitnan, jangan mengambil peran ini. Ini peran yang penuh ujian ini. Kita yang berdakwah di jalan Allah, ini peran yang penuh ujian. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar beruntung orang yang meninggal dalam keadaan la kalimatillah. Dan adapun ini kan pembahasannya masalah amar ma'ruf nahi munkar, mencegah seseorang dari perbuatan mungkar dan mengajak kepada yang ma'ruf. Yang paling penting orang ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu wajib menjaga adab sopan santun.
Jangan sesekali orang yang amar ma'ruf nahi mungkar dia sombong, busungkan dada, dadanya dibusungkan, berkata kasar, merendahkan, mencaci maki. Kalian ini para pemabuk, kalian ini orang yang gak sholat, kalian ini para penjudi, sambil dia sombong. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ambil simpatiknya mereka, itu yang sulit. Dan apabila seseorang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang lembut, maka sesuai dengan negara kita. Negara ini dari Sabang sampai Merauke itu semuanya bisa mengenal Islam tanpa ada cacian, tanpa ada peperangan, tanpa ada permusuhan, tanpa ada satupun orang yang tersakiti hatinya. Subhanallah. Ini yang paling sulit ini. Wali Songo itu. Wali Songo itu generasi keempat. Ada generasi ketiga itu Maulana Asmoro Kondi, Maulana Malik Ibrahim Gresik. Itu generasi ketiga. Ada lagi generasi kedua dengan generasi pertama. Generasi pertama di Aceh. Makanya Islam pertama itu ada di Aceh. Nah, kenapa yang paling populer dan yang paling berhasil adalah generasi keempat? Karena ketika menyebarkan agama ambe bondo, ngerti? Bondo, nggo duit. Ya, orang menyebarkan agama Islam di Indonesia itu bukan orang-orang melarat, Pak. Bukan orang untuk mencari perempuan di sini. Untuk mencari perempuan, untuk mencari rumah. Sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, beliau itu tinggal di Syam dengan menjadi raja. Menjadi raja, anaknya dirajakan, dia seperti raja tapi hijrah ke Hadramut, ke lembah Adi di Hadramut yang tidak ada sungainya, yang tempatnya seperti tempat terkutuk lah. Kalau tahu keadaan tempat terkutuk, pohon nggak ada, air susah. Kalau secara dunia kayak tempat terkutuk gitu. Ini kalau sampean lihat, tempatnya sudah nggak layak tinggal, tapi pindah dari tempat yang sebelumnya berkelimangan harta, dipuji-puji, diagung-agungkan, pindah ke lembah Hadramut, pergi meninggalkan hartanya, meninggalkan kedudukannya untuk menyelamatkan anak istrinya. Maka terlahirlah Sayyidina Fakih Al-Muqaddam, lahirlah Habib Rahman Segaf, para pembesar aulia. Setelah itu termasuk cucu-cucunya Sayyidina Ahmad Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, itu diantaranya adalah Wali Songo. Nah, Wali Songo itu anak cucunya. Pergilah ke Indonesia yang sebelumnya membawa harta yang luar biasa. Diajarkan gini caranya berdagang, diajarkan duduk, dipikir wong gak duwe duit, keluntang-keluntung, hijrah, berdagang, mencari harta. Salah, Pak. Wali Songo itu masuk ke Indonesia, emasnya itu satu kapal, habis sampai akhirnya terakhir Mbah Sunan Bonang. Makanya dikatakan Sunan Bonang ini, ada yang mengatakan makamnya ada di Madura, ada juga yang mengatakan makamnya ada di Gresik. Mana itu? Bawean. Ada yang mengatakan di Bawean, ada yang mengatakan Lasem. Nah, sebenarnya kenapa seperti itu? Al-Fakir mendapatkan cerita dari orang yang sahih. Yang dimakamkan itu cuma bajunya. Yang dimakamkan di Bawean yang ada di Madura itu bajunya saja. Jadi sudah disiapkan kain kafan yang ada di Tuban. Akhirnya kapal itu tidak bisa bergerak dan dimakamkan di sini, di Tuban. Lah yo, nggawa duwe emas sak kapal, omah gak duwe, rumah gak punya, apapun gak punya,
Akhirnya dimakamkan dalam keadaan cuman membawa kain kafan, gak punya harta, gak punya apa. Kalau memang mencari harta, ya sudah dikuasai lah. Makanya menyedihkan kalau ada orang menceramah mengatakan mencari istri di sini, mencari kedudukan. Loh, para habaib itu tidak ada yang mencari kedudukan, Pak. Cukup kedudukan mereka menjadi darah dagingnya Nabi Muhammad SAW. Cukup buat mereka. Tidak kita ingkari, ada pula yang seperti itu. Tapi kalau melihat secara hakikatan ya seperti itu. Makanya kalau lihat tentara itu jangan lihat tentara yang gak jelas, lihatlah tentara yang istiqomah. Begitu juga ketika melihat polisi. Jangan kau melihat polisi yang wah ini polisi sukanya nilang. Ini jangan lihat yang seperti itu, yang istiqomah, yang punya anak yatim, yang memelihara 1000 anak yatim. Ada Pak polisi itu yang sampai saat ini puasa Senin Kemis, yang sampai saat ini puasa Daud, yang sampai saat ini hafal Al-Quran. Banyak Pak. Makanya berhati-hati. Zaman ini zaman adu domba. Zaman adu domba. Bagaimana caranya kita benci kepada TNI, kita benci kepada Polri, kita benci kepada organisasi Islam. Diadu domba, saling mencurigai. TNI curiga dengan polisi, polisi curiga dengan TNI, TNI nanti polisi curiga dengan ulama, ulama juga curiga dengan polisi. Ini sengaja dikondisikan. Kalau mau secara grassroots, coba jenengan ke terminal Bungurasih. Apa nomor 1 perasaan kita? Awas copet. Nomor 1. Kalau pergi ke ziarah, awas Pak copet Pak baik, kita sudah gak percaya antara satu dengan yang lainnya. Ini dikondisikan. Antar umat Islam dibuat gak yakin, gak percaya, tidak percaya dengan saudaranya sendiri. Khawatir. Ini karena apa sih semua ini? Karena banyaknya para orang-orang yang baik diam. Sesuai dengan yang diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rusaknya zaman ini akibat banyak orang yang diam dari segala sesuatu yang buruk. Gak mau nasihati, gak mau ambil resiko. Ada sesuatu yang salah, usah gak melok-melok, saya gak mau resiko. Nanti saya diancam lagi, nanti saya diintimidasi, nanti resiko. Khawatir keselamatan dirinya. Sehingga apa? Kemungkaran ini merajalela. Kalau ada orang mabuk, nggak mau kita negur, padahal itu saudara kita, dan kita pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu saudara kita yang mabuk, dia mabuk, kita diam aja, acuh tak acuh. Kita akan ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau membiarkan dan kenapa engkau tidak menasehati saudaramu? Nggak mau ambil resiko kita. Yang penting bukan saudara saya kok, yang penting bukan keluarga saya kok, yang penting bukan teman saya. Nah ini yang semacam ini akan tambah merusaknya zaman. Jangan khawatir kalau memang kita menjadi orang yang lil-i'la kalimatillah, benar-benar kita meneguhkan kalimat Allah, maka wajib kita menerima risiko bentuk penyampaian kebenaran. Itu wajib. Kita berpikir kalau sudah berdakwah nggak ada risiko. Salah. Penuh dengan resiko. Kenapa ini diulang lagi? Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, kenapa ini diulang lagi? Untuk meyakinkan hati kita. Yang kemarin sudah diulang, ini diulang lagi oleh beliau. Kenapa? Untuk meyakinkan hati kita. Hati kita itu hati yang membolak-balik. Makanya ada doanya, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkan daripada hatiku ini dengan sesuai, selaras dengan agamamu, ala dinik, petunjukmu, peraturanmu.